Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dan kita masuk ke bab nomor 6. Ancaman menunda mandi junub tanpa alasan. Di sini ada dua buah hadis yang telah disortir oleh Syekh Albani dalam mensahihkan hadis-hadis dalam buku ini. Dan sebelumnya kita akan berikan dulu kronologisnya. Dalam Islam ada mandi yang wajib dan ada mandi yang sunnah. Mandi yang wajib itu seperti mandi junub yang akan nanti kita sebutkan insyaallah tata caranya. Kemudian ada mandi haid dan nifas, ada mandi Jumat seperti hari ini bagi laki-laki. Ini semua sifatnya wajib. Sementara ada mandi yang sunnah, seperti misalnya mandi pada saat orang mau merawat badannya karena gerah. Ya. Kalau kapan dia niatkan itu untuk merawat badan yang Allah amanahkan, yang tadinya mubah bisa menjadi sunnah. Jadi bisa menjadi pahala. Dan ini pernah saya titik beratkan Bapak Ibu sekalian kalau masih ingat. Kita bisa mengubah sesuatu yang mubah menjadi sunnah apabila kita niatkan itu. Makan itu mubah. Mubah artinya dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Minum, kemudian tidur, mandi. Tapi dia bisa berubah menjadi sunnah, berpahala kalau kita niatkan. Misal makan dan minum bukan hanya sekedar menghilangkan lapar dan haus. Tapi Bapak Ibu niatkan ini lapar dan haus datangnya dari Sang Pencipta Allah dan saya ingin memberikan hak badan saya yang sudah Allah berikan peringatan itu. Dengan niat itu maka berubah menjadi sunnah. Tidur juga bukan hanya sekedar hilangkan capek tetapi memberikan hak badan yang Allah amanahkan. Ya. Maka ini insya Allah berubah menjadi sunnah. Seperti itu kurang lebih. Jadi mandi pun hukumnya mubah bisa menjadi sunnah. Jadi selama ini kan kita tiap hari mandi, selalu mandi. Jadi bukan hanya sekedar ini gerah nih saya harus mandi, enggak. Memang kita niatkan oh rasa gerah ini datangnya dari Allah. Allah ingin saya merawat badan ini. Maka kita nanti akan merawat amanah Allah. Itulah sebabnya kenapa jenazah yang sebentar lagi juga akan hancur dimakan tanahnya, dimakan oleh tanah badan itu, jasad itu dimandikan. Secara rasional sebenarnya kalau kita pakai akal manusia, dia walaupun dikafani dengan kain kafan baru segala macam, begitu masuk ke tanah, kita aja yang masih hidup kalau tinggal di tanah pasti akan banyak belatung-belatung lah segala macam. Kan bisa saja hancur badan itu. Tapi kenapa dimandikan? Karena memang dikembalikan kepada Sang Pencipta. Badan kan cuma dipinjamkan saja. Maka dibersihkan semua dari kotoran, dimandikan, bahkan sunnahnya menggunakan daun bidara, wangi-wangian dan segala macam. Kalau zaman sekarang pakai sabun, pakai sampo, padahal orang sudah meninggal. Itu semua berarti menandakan memang perlunya menjaga dan merawat apa yang Allah amanahkan ini. Seperti itulah kurang lebih. Tapi ada yang Allah wajibkan. Yang diwajibkan seperti ibu-ibu selesai haid dan nifas. Ya. Dan ini hari terakhirnya sebelum dia aktivitas untuk memulai puasa kalau Ramadan, atau sholat 5 waktunya, atau berhubungan biologis dengan pasangannya, maka dia harus mandi bersih dulu. Ya, itu ada disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Surah nomor 2 ayatnya 222. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala melarang setiap suami untuk menggauli istrinya yang haid sampai bersuci. Dan makna bersuci adalah mandi di sini. Begitu juga dengan mandi junub yang dibahas pada bab ini tentunya. Mandi junub juga hukumnya wajib bagi semua laki-laki dan perempuan. Baik itu dia mimpi, ya, kemudian dia mendapatkan basah, laki-laki perempuan sama. Jadi mimpi ini bukan hanya laki-laki saja. Karena pernah ada seorang wanita atau sahabat bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menjelaskan yang benar dan saya butuh jawabannya. Apakah perempuan juga mandi dari mimpi basahnya? Maka kata Nabi SAW, iya kalau dia menemukan cairan itu. Ya. Nah, ini tentu waswas syaitan ya. Kalau orang mimpi biologis dalam mimpinya itu adalah waswas syaitan. Makanya Nabi SAW tidak pernah mimpi junub. Dan tidak harus orang balik itu mimpi. Bisa saja mungkin sudah terjadi perubahan-perubahan yang paling dasar sebenarnya dalam bab-bab fikih itu dijelaskan kalau orang sudah balik adalah perubahan suara, gitu kan? Kalau laki-laki mungkin ada kumis, ya,
kemudian berubahnya postur tubuh perempuan, mungkin maaf sudah ada payudara dan seterusnya. Ini yang mendasar. Jadi sebenarnya mimpi itu bukan menjadi sebuah target, tapi ada orang yang junub dengan mimpi karena syaitan menunggangi itu tentunya. Tapi jelas salah satunya ini kalau mimpi basah, kemudian juga kalau berhubungan biologis walaupun tidak klimaks. Kapan kemaluan sudah bertemu dengan kemaluan maka wajib mandi. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kalau sudah bertemu dua kemaluan maka wajiblah mandi. Apalagi kalau sudah sampai biologisnya maksi atau sempurna maka itu lebih wajib mandi. Nah, mandi junub ini bagian dari kewajiban dan bukan pilihan. Kalau Bapak Ibu setelah saya melakukan hubungan biologis yang halal di malam hari, kita tidak bicara perzinahan tentunya. Kita bicara adalah yang halal. Kalau melakukan hubungan biologis yang halal misalnya di malam hari dan belum mau mandi, menunda sampai menjelang subuh itu dibolehkan. Tapi anjurannya berwuduk terlebih dahulu. Riwayatnya adalah riwayat Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah melakukan itu. Beliau mengatakan pada saat datang sholat subuh bersama Nabi SAW, habis subuh mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya junub, tapi saya tertidur, belum sempat mandi sebelum tidur. Dan saya menunda mandi saya sampai menjelang subuh. Kata Nabi SAW, tidak masalah, yang penting kamu berwuduk terlebih dahulu. Ini juga hukumnya sunnah ya. Ya, kalau orang sampai tertidur pun tidak masalah. Dia boleh menunda, yang penting jangan kelewatan waktu sholatnya. Ya. Kemudian mandi junub ini tata caranya sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau mempraktikkan dengan cara membasuh kedua telapak tangan terlebih dahulu, kemudian membasuh kemaluan, membersihkan kemaluan itu. Setelah bersih tentu sekarang dengan segala macam yang kita bisa gunakan dari alat atau pembersih kemaluan dari sabun dan seterusnya. Kemudian setelah itu wuduk dengan wuduk sholat, wuduk seperti wuduk sholat. Setelah selesai baru kemudian mengambil air dengan telapak atau jari-jari telapak tangan kanannya, lalu memegang sisi kanan kepala sampai terasa air itu masuk atau tersentuh di kulit kepala. Barulah kemudian dia menyiram sisi kanan tubuhnya, lalu seluruh tubuhnya. Terakhir dia tutup dengan membasuh kakinya. Ya. Maka ini tata cara yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Gitu kan. Nah di sini ada bab, di dalam bab ini ada ancaman menunda mandi junub tanpa alasan. Artinya sampai lewat waktu sholatnya segala macam gitu. Atau memang ada orang tidak mau mandi gitu. Seperti ajaran atau tradisi orang-orang non-muslim. Bagi dia nggak penting itu. Habis biologis mereka langsung beraktivitas, bangun tidur, aktivitas, mereka tidak pikir masalah. Sementara Islam mengajarkan ada adab-adab dalam masalah ini. Hadis yang pertama yang diangkat oleh penulis di sini, urutannya 173. Dari awal kita membahas buku ini, dan ini ada angka 1 setelahnya, berarti hadis pertama dalam bab kita ini nomor 6. Hasan li ghairihi, sudah sering kita sebutkan ini, berarti dia derajatnya menjadi hasan karena didukung oleh riwayat-riwayat lain. Dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma, Ammar sahabat, Yasir juga sahabat. Yasir ini adalah termasuk orang-orang muslim yang pertama mati syahid di Mekah. Dia dengan istrinya Sumayyah namanya. Ya, dua-duanya adalah budaknya Abu Jahal yang dibunuh oleh Abu Jahal gitu. Dan ini keluarga Ammar, anak dan ayah, Yasir juga istrinya, si Yasir Sumayyah, semuanya dijamin surga. Pada saat mereka lagi disiksa di Mekah, Nabi SAW melewat karena belum punya kekuatan. Beliau mengatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir atas siksaan ini, sesungguhnya kalian dapat jaminan surga. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, dan kita mengatakan radhiyallahu anhuma karena dia sama ayahnya sahabat, bahwa Rasulullah SAW bersabda, thalathatun la taqrabuhumul malaikah, jifatul kafir, wal mutadammihu bil khaluq, wal junubu illa ayyatawadda. 3 orang yang tidak akan didekati oleh para malaikat. Yang pertama, bangkainya orang kafir. Tentu tidak didekati malaikat, berarti tidak ada rahmat ya. Yang kedua, orang yang berlumuran minyak wangi khaluk. Nanti akan ada penjelasan insyaallah. Dan yang ketiga, orang junub kecuali jika dia berwudu. Dari tadi saya bilang itu, kalau misalnya kita pun mau tidur, usahakan berwudu ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Al-Hasan bin Abul Hasan dari Ammar, dan dia tidak mendengar hadis darinya. Tentu ini ada pembicaraan sedikit ulama hadis, ada di footnote nomor 217. Saya tidak membacanya itu.
Karena kesimpulan terakhir adalah hadits ini hasan di ghairihi atau bisa digunakan. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, yang dimaksud dengan malaikat di sini adalah yang turun membawa rahmat dan berkah. Bukan malaikat hafadhah yang mengawasi, karena mereka selalu bersamanya dalam kondisi apapun. Kemudian dikatakan, saya baca dulu sampai kalimat wallahu alam di bawahnya, baru saya jelaskan. Kemudian dikatakan, ini tanda kutip ini berlaku bagi orang yang menunda mandi junub tanpa alasan atau adanya alasan sehingga seharusnya dia berwudu tapi dia tidak berwudu. Dikatakan pula, tanda kutip, dia adalah orang yang menunda mandi junub karena malas dan menyepelekan serta menjadikannya sebagai kebiasaan. Wallahu alam, kata beliau. Baik, kita syarah hadis ini. Malaikat yang disebutkan di sini atau malaikat sendiri adalah rukun iman kita yang kedua. Setelah kita yakin tidak ada Tuhan yang menciptakan, yang mengurus, yang mengawasi semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau tidak jangkau oleh mata kita kecuali Allah, itu rukun iman kita yang pertama. Sehingga kita sangat yakin tidak perlu bergantung, memohon, mencintai, membenci kecuali untuk dan karena Allah. Itu puncak rukun iman yang pertama. Setelah itu kita harus yakin yang kedua adalah adanya keberadaan makhluk Allah yang mulia, malaikat. Mereka tidak dihiasi dengan hawa nafsu sehingga mereka tidak makan, tidak minum, mereka tidak butuh semua itu. Tidak ada hasrat biologis dan seterusnya. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, menciptakan jin dari api, dan menciptakan manusia dari tanah liat, ya, atau tembikar, tanah hitam. Kemudian malaikat-malaikat ini tidak melalui proses seperti kita, tidak melalui proses bayi, anak-anak, remaja, tidak ada itu. Mereka diciptakan langsung utuh dan langsung bertugas, gitu. Juga dari sisi lain, malaikat ini jumlahnya sangat banyak, berlipat-lipat dibandingkan jumlah kita manusia. Karena setiap manusia, setiap kita itu punya minimal 3 malaikat yang mendampinginya. Ada malaikat di sisi kanan tubuh yang mencatat amal baik, ada di sisi kiri tubuh yang mencatat amal buruk, dan ada yang di sebelah kita, sebelah kanan dari tubuh ini, tapi bukan di pundak. Kalau yang catat tadi amal baik di pundak. Di sebelah kanan kita ada malaikat hafadhah namanya, istilahnya malaikat penjaga. Dia nanti yang selalu ngingatin kita. Misal contoh, kalau mau rasakan keberadaannya, kalau lagi dengar azan ada bisikan sholat, misal, atau ada orang miskin bantu, ya, atau ada rasa ibah terhadap orang yang sakit atau apa. Nah itu semua dari malaikat hafadhah. Sebagaimana ada pendamping di sebelah kiri tubuh kita, istilahnya qarin, syaitan. Nah ini selalu melawan instruksi dan peringatan dari malaikat itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang di antara kalian terkaget di tengah malam, maka pendampingnya dari malaikat akan berkata, bangunlah, sholatlah. Jadi kalau ibu dan bapak misalnya bangun malam, biasanya ada bisikan dalam hati mau sholat malam, maka itu dari malaikat itu. Maka kata Nabi SAW, syaitan, pendamping dari syaitan akan mengatakan, tidurlah, malam masih panjang. Nah kira-kira biasa ikut siapa? Saya sudah bisa tangkap dari senyuman-senyuman ini, pasti ikut yang sebelah kiri. Baik, intinya kedua makhluk ini ada. Makanya Nabi SAW mengatakan juga dalam sebuah hadis, kita semua, bukan kalian, Nabi bilang, kita semua. Nabi pun masukkan diri beliau SAW, punya pendamping dari malaikat, punya pendamping dari syaitan. Maka sahabat pun heran dan mengatakan, ya Rasulullah, anda pun ada pendamping dari syaitan? Kalau malaikat umum, Nabi ditemani oleh malaikat. Maka Nabi SAW mengatakan, iya, tetapi Allah telah memberinya petunjuk sehingga dia tidak menyuruhku kecuali kebaikan. Jadi khusus yang mendampingi Nabi itu telah dikasih petunjuk, kalau kita belum. Makanya kita masih sering tergoda seperti itulah. Tetapi kita tidak perlu merasa qarin ini adalah sosok yang menakutkan atau kuat. Dia sangat lemah, dia hanya bisa membisikkan saja. Dia tidak akan bisa menjelma, mencekik kita segala macam. Seperti sering digambarkan oleh orang sering nonton film horor atau yang seperti yang semirip dengan itu,
pasti syaitan itu bisa besar, mengganggu orang segala macam. Kalau itu benar, Bapak Ibu nggak bakal duduk di sini sekarang. Pasti leher kita semua dibelenggu sama mereka, semua manusia dijadikan budak karena mereka bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat mereka, gitu kan? Tetapi tidak benar semua apa yang digambarkan itu. Sampai kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian mengucapkan Bismillah, maka syaitan di sebelahnya mengecil seperti lalat. Jadi sangat kecil, sangat lemah. Makanya Allah bilang juga, Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ibu-ibu bahkan lebih kuat dari syaitan. Karena Allah bilang tentang perempuan, Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu dayanya wanita itu besar. Sementara Allah bilang tentang syaitan, Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Jadi kalau ibu mau sesuatu, ibu akan atur cara supaya dapat target itu. Mungkin syaitan tidak punya ide itu. Tapi jangan tersinggung, ini firman Allah soalnya. Itu global, dijelaskan secara global, ya. Dan itu bukan sifat individu, global. Intinya, teman-teman sekalian, ada pendamping kita dari malaikat. Berarti kalau setiap manusia punya 3 pendamping malaikat, di hari sekarang jumlah populasi manusia 7,5 miliar. Berarti jumlah malaikat berapa? Karena dari anak bayi sampai orang tua, itu semuanya laki-laki, perempuan, semuanya didampingi oleh 3 malaikat. Kafir ataupun beriman. Berarti bisa 3 kali lipat, 7,5 miliar kali 3, itu jumlah malaikat yang mendampingi kita saja. Di dalam surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Quran, itu digambarkan tentang tugas-tugas malaikat itu. Surah Al-Mursalat, An-Nazi'at. Bagaimana tugas-tugas malaikat itu banyak. Mereka lah yang menggantikan siang malam, mereka yang mengatur musim, kayak itu musim dingin, musim hujan, mereka yang mengatur semua. Ini nggak mungkin langit tiba-tiba gelap di malam hari, paginya terang seperti ini kalau nggak ada yang atur itu. Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya dan menciptakan malaikat yang merealisasikan, menjalankan itu. Ya, termasuk malaikat-malaikat yang disebutkan dalam hadis Bukhari yang datang untuk meniupkan ruh di rahim perempuan, gitu kan. Kalau sudah berumur 4 bulan, maka di 4 bulan itu bayi sudah ada, janin sudah ada ruhnya. Maka dia menanyakan kepada Allah, kata Nabi SAW, kalau sudah berumur 4 bulan, maka malaikat akan diutus oleh Allah. Lalu dia bertanya, ya Allah, tentang umurnya, tentang takdirnya, dia baik, dia ini orang baik atau orang buruk, gitu kan. Ajalnya ditentukan semua. Kemudian juga ada malaikat yang mengurus lautan. Populasi-populasi ini bukan cuma manusia, ada populasi hewan-hewan. Sampai sekarang ayam nggak pernah habis, ikan nggak pernah habis. Siapa yang atur semua ini? Ya, kita bukan seperti orang ateis yang tidak yakin ada Tuhan sehingga kita mengatakan itu alami terjadi. Enggak mungkin. Masa rumah ini ada tidak ada yang bangun? Masa lampu ini bisa nyala nggak ada yang nyalain? Kan tidak mungkin. Masa meja ini ada di sini tanpa ada yang buat dan tanpa ada yang nata? Kan tidak mungkin. Apalagi itu alam semesta yang begitu luas itu. Maka ini sudah cukup untuk membantah pemikiran orang-orang ateis itu. Nah, malaikat-malaikat ini banyak sekali, termasuk juga ada yang mencabut ruh, ya. Dan malaikat-malaikat ini bisa terganggu, selain jumlah mereka yang banyak, bisa terganggu seperti apa yang mengganggu manusia dari bau-bau yang tidak sedap. Makanya Nabi SAW mengatakan, sungguhnya para malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu kalian. Ya, kenapa hikmahnya kita kalau mau sholat pakai siwak, ya, berarti bersihkan bau mulut. Karena kita kan salam pada saat mau habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, itu ke siapa salamnya? Malaikat yang di kanan, Assalamualaikum warahmatullah, malaikat sebelah kiri. Kalau yang keluar bau jengkol kan jadi masalah, ya. Juga di Masjid Nabawi saya lihat pernah ada satu pelang tertulis menarik itu. Dia menyinggung tentang masalah rokok, gitu ya. Mohon maaf saya bahasakan, saya tidak tahu di sini ada merokok atau tidak, tapi itu di Masjid Nabawi kalau yang ngerti bahasa Arab ditulis, saya pernah baca itu. Wahai saudaraku para perokok, sadarilah jangan kau sakiti saudaramu muslim yang lain dengan bau rokokmu dan juga para malaikat Allah. Karena Masjid Nabawi, masjid mulia, pasti banyak malaikat di sana. Maka diingatkan itu, lalu ditulis hadisnya. Nabi SAW bersabda, sungguhnya para malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Jadi bau busuk yang tidak disuka itu sebenarnya mereka juga tidak suka itu. Ciptaan Allah yang mulia sekali.
Kemudian juga tadi ada yang belum saya tambahkan tentang masalah jumlah malaikat. Itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pada saat saya sedang dimi'rajkan ke langit, tidak ada tempat di langit ukuran 4 jari manusia kecuali ada malaikat yang sedang sujud dan ruku. Dan di langit ketujuh ada namanya Baitil Ma'mur. Allah sebutkan dalam surah At-Tur, wal Baitil Ma'mur. Itu sebagian pendapat ulama mengatakan kemungkinan dia sejajar dengan Ka'bah. Intinya ada di langit sana, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, setiap hari ada 70.000 malaikat yang tawaf, 70.000, dan tidak akan pernah kembali lagi. Maksudnya sudah selesai Allah binasakan, Allah ganti dengan malaikat-malaikat yang baru. Kalau setiap hari 70.000 kali dari awal diciptakan langit dan bumi, berapa banyak jumlah mereka. Makanya Nabi SAW juga ingatkan, malulah kalian dengan makhluk Allah, maksudnya malaikat, yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian lagi melakukan hubungan biologis atau kalian lagi di WC. Mereka terus ada gitu. Dan Nabi SAW memberikan contoh tentang bagaimana sih malaikat itu kehadirannya dan apakah dia bisa melihat kita. Maka Nabi berikan gambaran itu pada saat menyebutkan keutamanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah lagi duduk di dalam sebuah kebun sambil ngerendam kaki beliau karena lagi musim panas. Biasanya untuk mendinginkan badan Nabi rendam kakinya di air dingin gitu ya. Ya terbalik mungkin kalau di musim dingin pakainya air panas gitu. Pada saat itu musim panas, Nabi SAW masuk di kebun kemudian merendam sambil menggulung baju beliau sampai di atas lutut. Ada penjaga pintu namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, penjaga pintu gerbang. Abu Bakar datang lalu pamit, sampaikan ke Rasulullah SAW, saya ingin masuk, bisa nggak duduk ngobrol sama beliau? Abu Musa bilang tunggu sebentar. Masuklah Abu Musa mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar datang, izin mau duduk bersama anda. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk dan jaminkan bagi dia surga. Artinya dia bisa, nanti ini Abu Bakar ini dapat jaminan masuk surga tanpa hisab. Abu Bakar pun masuk dulu di sebelah kanan Nabi SAW, ngikutin apa yang Nabi buat. Jadi gamisnya itu digulung sampai ke lutut. Batas aurat laki-laki itu. Lalu kemudian tidak lama setelah itu datang Umar bin Khattab, pamit juga kepada Abu Musa, sampaikan ke Rasulullah SAW, saya ingin masuk. Lalu Abu Musa pamit, Nabi SAW mengatakan izinkan dia masuk, sampaikan dia juga akan masuk surga dan dia termasuk orang yang mati syahid. Memang di akhir hidupnya Umar terbukti perkataan Nabi SAW dibunuh oleh Abu Lu'lu' Majusi, ya, orang Majusi penyembah api yang masuk ke Madinah lalu membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang jelas Umar masuk duduk di sebelah kiri Nabi SAW, kemudian juga mengikuti Abu Bakar sama Nabi, mengikuti Nabi sama Abu Bakar dengan cara menggulung bajunya sampai ke lutut, rendamin juga kakinya di air itu. Yang selanjutnya ini saksi bahasan kita, Utsman bin Affan datang lalu pamit juga. Abu Musa al-Asy'ari langsung menyampaikan kepada Nabi SAW. Uniknya Nabi nggak langsung sebutin kepada Abu Musa ya, keutamaan Utsman, tapi menutup dulu lutut beliau, menurunkan gamisnya gitu kan. Lalu kemudian beliau mengatakan izinkan dia masuk dan sampaikan dia termasuk ahli surga dan akan diuji oleh Allah di akhir hidupnya. Karena Utsman bin Affan dibunuh gitu kan. Maka masuklah Utsman bin Affan, tapi sementara proses Utsman bin Affan mau masuk, Abu Bakar sama Umar sempat tanya, ya Rasulullah, tadi waktu kami masuk anda tetap buka lutut anda, kenapa sekarang Utsman masuk anda tutup? Kata Nabi SAW kalimat yang mulia, ala istahi min rajulin istaha minhul malaika. Tidakkah aku malu dengan laki-laki yang malaikat aja malu dengan dia? Nah dikatakan sebabnya Nabi sebutkan ini karena Utsman bin Affan ini tidak pernah jalan walaupun sendirian itu telanjang. Walaupun di tempat tertutup pun hanya dia sendiri, dia selalu tutup badannya. Karena dia tahu walaupun tidak ada orang, ada malaikat yang bersama dia. Kecuali memang orang lagi mandi segala macam, itu berbeda. Daripada orang kan mungkin dia pikir rumahnya kosong, dia jalan sana sini dengan tidak berbusana misalnya. Siapa tahu, gitu kan. Padahal sebenarnya banyak makhluk Allah di situ, ada malaikat. Ini contoh saja. Tapi Nabi SAW menggambarkan karena Utsman bin Affan ternyata menghormati sekali keberadaan malaikat itu, maka malaikat pun malu dengan dia gitu. Dan ini terjadi 2 kali. Nabi SAW juga pernah lagi santai di rumahnya, di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dengan cara meletakkan siku kanannya di tanah kemudian melonjorkan kaki beliau bersantai, namanya ittika. Kemudian masuk Abu Bakar
Nabi tidak ubah posisinya. Masuk Umar juga begitu. Begitu masuk Uthman, Nabi SAW langsung tutup. Karena tadinya bagian betisnya tersingkap. Sallallahu Alaihi Wasallam ditutup. Lalu mereka tanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tidakkah saya malu dengan laki-laki yang malaikat pun malu padanya? Gitu kan. Jadi ini ibrah dan pelajaran yang bisa diambil tentunya. Intinya malaikat itu ada. Ya. Dan kapan malaikat ada, mereka hanya membawa kebaikan-kebaikan. Ya. Di akhirat pun ada ya, malaikat-malaikat yang menjaga surga, dan ada di akhirat juga malaikat-malaikat yang jaga neraka. Ya. Kalau di surga tentu ada ya, yang baik-baik, yang memang maksudnya semua malaikat baik, tapi mereka memang Allah ciptakan dengan kalimat-kalimat yang santun. Banyak ayat Al-Quran menceritakan masalah itu. Mereka akan mengatakan kepada ahli surga, Salamun alaikum bima sabartum, fanima uqbaddar, keselamatan dan kesejahteraan buat kalian. Ya, ini sebaik-baik tempat tinggal. Selalu mereka sambut ahli surga. Tapi kelompok yang menjaga neraka, bukan mereka jahat, tapi Allah ciptakan mereka memang keras, kasar. Karena memang tugasnya menyiksa. Ya, nama kelompoknya namanya Zabaniyah. Yang Allah mengatakan faliyad'u nadiya sanad'uz zabaniyah. Orang-orang yang menyembah-nyembah selain Allah itu silakan panggil seruannya semua nanti di neraka. Patung-patungnya, pohonnya, segala macam yang dia sembah, bintang-bintang, matahari, syaitan, dia panggil. Maka kami akan panggil Zabaniyah. Zabaniyah, kata Nabi SAW, malaikat Zabaniyah itu kalau orang menunggangi kuda kecepatan tinggi selama 60 tahun, riwayat lain 100 tahun, belum bisa melewati dari awal pundaknya ke lehernya. Jadi saking besarnya. Kita kalau naik kuda kecepatan tinggi 100 tahun dari sini ke sininya saja itu belum bisa melewatinya. Bagaimana dengan seterusnya? Maka mereka makhluk Allah yang sangat besar, dan Allah sebutkan dalam surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6 sifat mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Segera ibadah, kalau buat dosa segera taubat. Yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Ini sifat mereka. Jadi bukan mereka jahat, tapi memang Allah ciptakan begitu karena memang tempatnya tempat hukuman. Gitu kan? Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini rukun iman kita yang kedua yang wajib kita imani keberadaannya. Salah satu buktinya adalah hadis ini juga. Makanya Nabi SAW mengatakan 3 orang atau 3 golongan yang tidak akan didekati oleh malaikat. Malaikat tidak akan memberikan kepada mereka apa yang mereka bawa. Dan tadi Ibnu Hajar rahimahullah sudah meniti beratkan, ini khusus, perhatikan kalimat situ ya, yang dimaksud, ada Al-Hafidh berkata, kalau yang pegang bukunya, yang dimaksud dengan malaikat di sini adalah yang turun membawa rahmat dan berkah. Jadi bukan umumnya malaikat. Dan di sini dikatakan bukan malaikat apa? Situ yang dibaca tulisannya hafadhah. Lihat enggak? Enggak semuanya bawa buku ya? Harus beli bukunya ini. Cuma harga makan siangnya Bapak Ibu itu. Supaya betul-betul fokus gitu. Jadi dikatakan situ bukan malaikat hafadhah. Hafadhah tadi yang saya bilang, malaikat yang menjaga kita di sisi kanan tubuh kita. Jadi di sini Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan, beliau termasuk orang peneliti hadis yang sangat kritis. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan malaikat ini tidak akan dekat dengan seseorang. 3 golongan ini adalah malaikat pembawa rahmat. Khusus setiap hari itu ada yang datang yang membawa kepada kita kebutuhan-kebutuhan kita, sehingga kita punya ide untuk makan ini, ide untuk minum ini, dan segala macam. Nah ini, atau mengenakan pakaian ini misalnya, ini namanya malaikat-malaikat rahmah ya. Dan bukan malaikat hafadhah, malaikat yang mendampingi, karena alasannya mereka, malaikat hafadhah itu selalu bersamanya dalam kondisi apapun. Kalau malaikat hafadhah yang sebelah kanan kita, mau kita dalam keadaan bermaksiat atau kita sedang taat, dia selalu ada. Makanya orang bermaksiat pun dia, malaikat ini sering nakut-nakutin. Nanti kalau kau ketahuan, nanti kalau kau begini, nanti kalau kau ini, malaikat ini yang buat dia supaya dia kapok, dia nggak mau gitu. Malaikat ini, malaikat hafadhah selalu mengingatkan itu. Jadi dalam kondisi dia bermaksiat atau dia sedang beribadah, tetap aja ada. Jadi yang dimaksud sini 3 golongan yang tidak didekati malaikat, khusus malaikat pembawa rahmah. Sementara malaikat pencatat amal baik, amal buruk, penjaga, hafadhah,
tetap selalu ada bersama dia dalam segala keadaannya. Jadi termasuk orang kafir ini sebenarnya akan tetap ada malaikat yang mendampinginya ya. Itu yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini tentang potongan kalimat salasatun la taqrabuhumul malaikah. 3 golongan yang tidak akan didekati oleh malaikat. Baik. Kemudian kita masuk lagi ke penjelasan yang kedua. Manfaat yang kita ambil kedua adalah dikatakan oleh Ibnu Hajar, ini berlaku bagi orang yang menunda mandi junub tanpa alasan atau adanya alasan sehingga seharusnya dia berwudu tetapi dia tidak berwudu. Maksudnya, kalau Bapak Ibu sudah sampai padanya informasi ini, kayak sekarang kan kita pelajari nih, dianjurkan kalau habis berhubungan biologis, kalau mau mandi langsung lebih baik. Tapi kalau dia mau tunda, minimal dia berwudu. Kalau sudah tahu hukumnya, baru dia sengaja tidak mau melakukannya, disitulah saatnya nanti malaikat tidak mendekat dia. Ya, itu yang dimaksud di sini. Jadi orang yang meninggalkan tanpa udzur. Tapi kalau misal orang lupa, dia habis biologis, dia ngantuk, dia tidur, dia lupa, dia tidak sengaja atau tidak ada air memang, gitu kan? Itu pun kalau tidak ada air, misalnya lagi kering, dia boleh tayamum. Ya. Jadi yang punya udzur seperti ini nggak masalah. Tapi kalau orang tidak ada udzur, dia habis biologis, dia masih duduk sama pasangannya, masih ngobrol, dia bisa kamar mandi, apalagi kamar mandi dalam kamar, nggak mau wudu. Nah ini yang kena nanti, malaikat menjauh dari dia, gitu kan? Itu yang dimaksud dengan potongan ini ya. Kemudian juga potongan di sini dikatakan dia adalah orang yang menunda mandi junub karena malas dan menyepelekan serta menjadikannya sebagai kebiasaan. Kalau wudu saja, ya, makna kalimat ini potongan yang ketiga dari ini saya masih di paragraf yang Al-Hafidh berkata ya, masih di situ yang saya baca ya. Ada tanda kutip yang terakhir sebelum kalimat wallahu alam, dikatakan pula dia adalah orang yang menunda mandi junub karena malas dan menyepelekan serta menjadikannya sebagai kebiasaan. Jadi kalau maknanya kalau wudu saja sengaja enggak wudu, padahal sudah tahu hukumnya, sudah cukup malaikat menjauh, apalagi bagi orang yang sengaja tidak mandi, menunda-nunda mandi gitu kan. Kayak misal ini kan kita tadi bicara contoh malam, kalau orang biologis di pagi hari dia mau beraktivitas, mau keluar rumah segala macam, ya harusnya dia mandi, gitu kan? Khawatir nanti kalau dia meninggal segala macam ya. Kecuali punya udzur syar'i, misal selesai hubungan biologis terus tiba-tiba ada orang tua datang tamu, kita nggak mungkin tinggal nggak bukain pintu, kita bukain pintu, kita layani sebentar, setelah mereka jalan baru kita masuk, itu mungkin ada udzur syar'i, karena nggak mungkin kita menolak misalnya orang tua kita datang, gitu kan? Contoh saja, atau misal ibu setelah hubungan biologis mungkin sempat tersibukkan dengan anak, terus suami sudah duluan mandi, sekarang suami mau pergi, dia butuh sarapan, maka ibu tunda, ibu layan dulu sarapan baru ibu mandi. Ini ada udzur-udzur, gitu kan? Ini maksudnya tidak ada udzur, cuma ngobrol-ngobrol, angkat telepon, sengaja tunda-tunda. Nah ini bisa masuk dalam makna hadis, ya. Artinya selama dia belum mandi, maka malaikat menjauh dari dia. Ya mungkin di saat itu dia bisa dapatkan rahmat Allah, justru hilang dari dia. Ya, ini tentu ancaman yang seharusnya juga kita hati-hati darinya, gitu kan. Dan ini insya Allah kalau untuk mandi tidak akan mengambil waktu lama ya. Pernah ada sahabat punya udzur seperti ini tapi masalah jihad, yaitu Handalah radhiyallahu anhu, pernah saya ceritakan itu. Kalau masih ingat, Allahu alam, gitu kan. Handalah ini di perang Uhud di tahun 3 Hijriah, itu hari Sabtu, Jumatnya dia menikah malam hari, tapi dia nggak biologis sama istrinya. Dia sampai sholat subuh hari Sabtu, pulang sholat subuh bersama Nabi SAW, dia biologis sama pasangannya. Dalam keadaan junub, belum sempat melakukan aktivitas lain setelah junub itu, tiba-tiba lewat di depan rumahnya penyuruh Nabi SAW. Kalau pasukan Quraisy sudah dekat dari Uhud, semua laki-laki yang punya kemampuan tidak punya udzur harus keluar, wajib pergi jihad. Maka dia langsung pakai baju perangnya, dia pergi berperang. Dan ternyata dia termasuk salah satu syuhada yang mati syahid di perang Uhud. Nah pada saat dikumpulkan jenazah-jenazah, Nabi SAW lihat dengan senyum kepada mereka. Pas jenazahnya Handalah, Nabi alihkan pandangannya. Maka para sahabat yang lain khawatir, ada apa dengan Handalah ini? Ya Rasulullah, ada apa nih gitu?
Maka kata Nabi SAW, aku diperlihatkan istrinya dari bidadari datang menjemputnya. Riwayat lain, dia dimandikan junub oleh malaikat. Tapi di sini memang dia punya udzur karena memang pas ada seruan kewajiban jihad. Dia kalau tunda, dia mandi dulu, khawatir dia nggak keburu gitu. Nah itu contoh saja masalah udzur ya. Tapi kalau tidak ada udzur, tadi saya bilang cuma duduk ngobrol segala macam, ini semestinya seseorang itu menjauhi atau menghindari. Baik, di sini dikatakan ada 3 golongan yang tidak didekati. Yang pertama jifatul kafir, ya berarti jenazahnya orang kafir. Ya, ini menandakan dalil dari sini sebagian ulama fikih mengatakan tidak bolehnya orang muslim mengurus jenazahnya orang kafir. Itu urusan dia, tidak boleh kita urus gitu. Diurus sama orang sesama agama dia silahkan. Ya. Tetapi kalau kita yang mengurus, berarti kita kena di sini, dijauhi juga oleh malaikat. Ya. Sebagian ulama juga menambahkan sama juga jenazahnya muslim tidak boleh diurus oleh orang kafir. Ya. Jadi dianjurkan tetap kerabatnya melakukan ini, terutama kalau teman-teman di sini punya kerabat tinggal di negara-negara non muslim, apalagi kita minoritas, diingatkan masalah itu. Jadi kalau ada kerabat yang meninggal, jangan dibiarkan rumah sakit yang mengambil alih membersihkan. Karena saya dengar itu ya di beberapa negara, kalau nggak salah termasuk di Singapura itu. Jadi nanti rumah sakit yang mengurus semuanya. Ya, bahkan ada kadang-kadang informasi saya tidak tahu kebenarannya sih ya, makanya saya tidak perlu sampaikan yang kayaknya kurang baik gitu. Ya, kalau jenazah ini dibiarkan diurus oleh orang-orang non muslim ini. Kemudian di sini disebutkan orang yang menggunakan wangi-wangian, di sini dari al-khaluq ya, atau wangi khaluq. Ini banyak pendapat yang menjelaskan masalah ini. Ada yang mengatakan memang wangi-wangian yang tidak layak untuk setiap jenis kelamin, misalnya laki-laki yang menggunakan sengaja bau perempuan atau perempuan menggunakan bau laki-laki, bisa bermakna itu. Pendapat ini yang berpegang pada pendapat ini mengatakan diambil daripada hadis Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki gitu loh. Ya, jadi menghindari itu ya, ini pendapat yang mengatakan itu. Jadi ini bisa saja bermakna minyak wangi ini. Dan juga ada hadis Nabi SAW mengingatkan masalah minyak wangi, memang dibedain laki-laki perempuan. Ya, kata Nabi SAW, sebaik-baik minyak wangi bagi laki-laki yang keras baunya, tapi lembut warnanya. Dan sebaik-baik minyak wangi bagi perempuan justru yang lembut baunya, ya, yang tidak menyengat, dan juga yang terang warnanya. Jadi memang Nabi SAW memberikan seperti itu, karena perempuan dilarang untuk menyengatkan itu ya. Nah, ini termasuk ada peringatan dari Nabi SAW. Ini diantara pendapat gitu. Kemudian yang terakhir adalah tadi yang sudah jadi saksi bahasan kita yang ketiga, orang yang junub tapi dia tidak mau berwudu. Ya. Tentu maknanya di sini kalau dia mandi ya wudunya sudah tertutupi, yang gitu. Karena tadi rangkaian daripada mandi junub berwudu, gitu kan. Hadis yang kedua dalam bab kita nomor 174, dan hadis ini sahih dalam riwayat Al-Bazzar. Al-Bazzar nama orang termasuk penyusun hadis, maksudnya menyusun hadis dalam buku-bukunya dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Thalathatun la taqrabuhumul malaika, al-junubu was-sakranu wal mutadammikh bil khaluq." 3 orang yang tidak didekati oleh malaikat rahmah, orang junub. Ini sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua ini yang belum disebutkan dari yang pertama, orang mabuk. Ya. Dan yang ketiga orang yang berlumuran minyak wangi khaluk. Nah di sini khusus hadis kedua ada footnote di bawah. Ya. Itu di nomor 219. Al-khaluk yang dimaksud di sini minyak wangi yang dilarang itu, atau minyak wangi yang tidak didekati malaikat, adalah minyak wangi gabungan yang dibuat dari za'faran dan minyak wangi lainnya. Didominasi oleh warna merah dan kuning. Ada hadis yang membolehkannya, ada pula yang mengharamkannya. Ada juga yang mengharamkannya lebih banyak dan lebih akurat. Ia dilarang karena ia adalah minyak wangi wanita dan mereka lebih banyak menggunakannya. Al-Hafidh Ibnu Athir berkata, dan yang zahir adalah bahwa hadis-hadis yang melarang adalah yang menasakh atau menghapusnya. Dan at-tadammuh artinya belepotan atau berlumuran dengannya. Ya, jadi tadi saya bilang lebih dekat maknanya
khasnya perempuan dipakai oleh laki-laki, khasnya laki-laki dipakai oleh perempuan, seperti itulah. Karena memang ini ada hadis tadi yang melarang kita menyerupai satu sama yang lain. Kan memang kita dilarang secara umum ya, seperti potongan rambut, seperti pakaian, apalah yang merupakan khas, sepatu dan seterusnya. Karena ada juga orang yang sengaja masuk ke alam itu padahal sebenarnya tidak boleh. Ini bahkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar. Ya, berarti dosa besar kalau perempuan sengaja mau seperti laki-laki atau laki-laki mau seperti perempuan. Ya di zaman kita Allah Al-Musta'an, lebih jauh daripada itu malah. Sengaja operasi kelamin lah segala macam. Baik, dari sini juga kita perlu titik beratkan, Bapak Ibu harus hati-hati mendidik anak ya. Terjadinya pelecehan seksual ini, munculnya LGBT sekarang ya. Ya lesbian, ya homoseksual segala macam ini ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal adalah rumah tangga. Jadi orang tua biasanya tidak sadar menarik anaknya untuk menjadi lesbian atau menjadi homoseksual. Bagaimana ceritanya? Contoh misal, dia punya anak 3 laki-laki, 1 perempuan. Misal, anggaplah bapak ibu punya anak pertama, kedua, ketiga laki-laki semua. Pengen anak perempuan Allah kasih, anak keempat perempuan. Nah di sini ada banyak orang tua tidak perhatian, anak perempuan ini kena sendirian, mainnya sama siapa? Kakaknya. Nah akhirnya dia ikut main seperti kakaknya, pakaiannya seperti kakaknya, mainnya bola, apalah segala. Jadi kayak laki-laki. Ini nanti kalau besar dia sukanya perempuan, dia bukan suka laki-laki. Karena dia anggap dirinya seperti kakak-kakaknya, tanpa disadari gitu kan. Itu juga sebaliknya kalau kita terjadinya homoseksual seperti itu. Kalau misalnya ada orang punya anak 3 perempuan nih, terus yang keempat laki-laki. Nah laki-laki dibiarin main sama kakak-kakak perempuannya. Akhirnya didandan-dandanin segala macam gitu kan. Jadi dia tumbuh dia rasa dirinya perempuan. Nah ini kesalahan, ini nggak boleh, fitrah, ngerusak fitrah. Jadi kalau punya anak laki-laki ya diberikan mainan laki-laki, ya perempuan ya mainan perempuan. Supaya dia tahu gitu loh. Kita harus bedakan itu. Ya, warna juga seperti itu kan. Ada warna-warna khas perempuan kan. Kayak warna pink misalnya. Kalau laki-laki pakai ganjil ini gitu. Misal contoh. Tapi ada saja subhanallah laki-laki yang kadang-kadang begitu. Nah ini contoh saja. Itu kadang-kadang ada faktor internal ya, dalam rumah kadang-kadang tidak disengaja begitu. Atau memang dilatih anak laki-lakinya biasa terlalu berlebihan dalam lemah lembut sehingga akhirnya hilang sifat ketegasannya. Begitu juga anak perempuannya terlalu tegas sekali sehingga akhirnya muncul sifat seperti kelaki-lakian. Padahal ini semua tidak bisa tentunya ya. Kalau faktor eksternal itu pergaulan, ya, pergaulan, kemudian juga faktor internal juga bisa masuk orang tuanya sendiri pelaku homo atau lesbia. Itu bisa juga. Akhirnya anak-anaknya lihat itu di rumah. Kalau faktor eksternal ini pendidikan, makanya harus hati-hati. Bapak ibu selalu saya ingatkan itu. Bapak ibu yang atur anaknya, jangan diatur sama anak. Tidak boleh, harus kita yang atur semuanya. Anak saya sampai sekarang masih sering negosiasi kadang-kadang. Saya bilang nggak bisa. Keputusan saya A ya A, saya nggak akan ubah. Jadi dia tahu memang kita yang atur dia. Walaupun dia sering negosiasi, kadang-kadang minta ini tidak bisa. Karena kita lebih tahu. Kan tidak masuk akal seorang ayah umurnya 40 tahun, seorang ibu umurnya 30 tahun diatur oleh anaknya yang 5 tahun. Nak mau kemana? Kita ke sini saja. Ibu sama ayahnya jalan di belakang ikutin anaknya. Bagaimana caranya? Dia ngerti apa ini? Sekolah pun ditanya, nak mau sekolah di mana? Ngerti apa dia? Dia nggak ngerti biaya, nggak ngerti jarak, nggak ngerti kurikulum. Saya pernah kasih contoh itu. Kita bawa ke kedua sekolah. Sekolah yang satu temboknya biru, yang satu temboknya hijau. Dia suka warna biru. Nak mau sekolah mana? Ini aja. Dia nggak tahu apa-apa. Masa kita tanya dia? Akhirnya ada banyak orang tua gitu. Kenapa telat? Oh anak saya sekolah jauh. Kenapa? Anak saya mau sekolah di sana. Loh kok aneh ini? Saya pernah kasih contoh tuh ibu-ibu juga begitu. Masain aja ibu masak. Gak usah tanya anaknya mau makan apa. Ibu lebih paham buat dia apa. Ibu baca, cari informasi. Oh buat kesehatan anak masa ini. Itu aja. Jangan ibu yang tanya dia anak mau makan apa. Pertanyaan ini niatnya baik ya. Tapi kalau misalnya dia bilang ayam goreng bu. Ya besok ibu masain ya. Besok anggap ibu lupa. Pas dia datang ke meja makan buka 7 saji. Gak ada ayam. Apa yang dia bilang? Mana ibu pesanan saya? Ibu lupa. Ah ibu ini
Kalimat ibu ini itu durhaka loh. Karena Allah bilang, dan jangan kalian ucapkan apa pada orang tua? Wala taqul lahumma uffin. Itu sudah masuk dalam itu. Sekali, dua kali, tiga kali, lama-lama dia sudah biasa nanti. Ayah ini, ibu ini. Sampai lebih parah daripada itu ada anak-anak yang pukul orang tuanya, yang bunuh orang tuanya, kan begitu. Bermula dari situ. Belikan baju, ini baju nak, pakai. Jangan bilang, nak mau pakai baju apa? Pernah istri saya lakukan itu. Akhirnya terjadi subhanallah apa yang saya pernah bilang teorinya. Jangan kasih pilihan anak-anak. Pakaiin baju, beliin baju, pakai langsung. Saya nak pakai, ini umi pakaiin, selesai. Nggak mau pakai baju apa? Sekali ditawarin, besok dia sudah nggak mau. Dia mau pilih sendiri, buka lemari, pilih sendiri. Ibunya suruh pilih nggak mau, nangis-nangis harus pakai yang dia mau. Kan jadi masalah. Dan dia belum mengerti, dia tidak tahu masalah terbuka aurat, dia tidak tahu semuanya itu. Makanya harus hati-hati. Kitanya harus mendidik. Ini supaya tidak terjadi. Ini cuma tambahan pelajaran saya dari ini insyaallah. Mudah-mudahan bisa ditangkap pesannya. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.